Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup kita akan berarti ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu konsekuensi dari mengabaikan nasihat. Nah, kita akan belajar dari tokoh Alkitab ya, di dalam satu raja-raja, yaitu Salomo ya. Seperti kita pelajari kemarin-kemarin, kita akan masuk lagi lanjutannya, yaitu bagaimana seorang anak Salomo yang namanya Rehabeam ya, bagaimana kepemimpinannya setelah ayahnya Salomo ya, dipanggil oleh Tuhan atau meninggal atau wafat ya. Nah, coba kita lihat sama-sama di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 4. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Nah, ini ada problemnya, atau ada persoalan di dalam kepemimpinan Raja Rehabeam ya, atau pengganti dari Raja Salomo ya, setelah dipanggil Tuhan atau meninggal, digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, di masa kepemimpinan awal ya, dia punya masalah. Artinya rakyat yang dipimpin datang kepadanya untuk meminta keringanannya. Artinya selama ini ya, mereka merasa berat di bawah kepemimpinan ayahnya atau Salomo. Nah, dikatakan di ayat 4 di pasal 12 1 Raja-Raja, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Rehabeam. Nah, ini bagus yang dia lakukan. Jadi dia minta nasihat atau pesan kepada tua-tua Israel. Jadi orang-orang yang dituahkan di tengah-tengah bangsa Israel ya, yang selama ini juga dipakai oleh ayahnya Salomo untuk meminta nasihat jika ada persoalan atau ada hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat atau di dalam bangsa Israel, atau dalam kepemimpinan Salomo selalu didampingi oleh tua-tua atau orang-orang yang punya pengalaman yang memberikan nasihat kepada Salomo pada masa itu ya. Mungkin kalau zaman sekarang itu ada namanya penasihat presiden ya, yang memberikan nasihat supaya seorang pemimpin bisa mengambil keputusan yang benar-benar dipertimbangkan. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 6, nah di sini ketika ada persoalan yang muncul dari rakyat Israel atau masyarakat Israel pada saat itu, ketika Salomo sudah meninggal dan digantikan oleh anaknya yaitu Rehabeam. Nah, di sini muncul persoalan dari masyarakat seperti yang kita sudah lihat tadi, yang mereka meminta keringanan ya. Mungkin selama pemimpinan Salomo mereka mengalami hal-hal yang berat, entah itu di dalam kehidupan mereka, di dalam pajak atau lain sebagainya yang ditanggungkan kepada masyarakat pada masa pemerintahan Salomo. Oleh karena itu pada masa pemerintahan anaknya Rehabeam ya, masyarakat meminta keringanan ya. Apa yang dilakukan oleh Rehabeam tidak salah, dia minta nasihat atau pesan kepada tua-tua Israel seperti yang dilakukan oleh Salomo ayahnya pada masa pemerintahannya. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 6, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ya, artinya apa nasihat yang kalian bisa berikan kepada saya untuk menjawab persoalan yang muncul di tengah-tengah rakyat pada saat itu ya. Nah, pesan yang disampaikan oleh tua-tua kepada Rehabeam, nah, ini bisa kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 7 ya. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat ya, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu
sepanjang waktu. Nah, kalau kita bicara tentang kepemimpinan ya, seorang pemimpin juga perlu mendengar nasihat. Ya, makanya selalu siapapun itu pemimpinnya, bahkan dikatakan kalau kita lihat di bangsa kita di tingkat presiden pun masih punya penasehat gitu ya. Ya, apapun itu pasti ada penasehat. Kita mau lihat organisasi, selalu di dalam struktur organisasi itu selalu ada namanya penasehat ya, yang memberikan pertimbangan-pertimbangan supaya setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin ya tidak salah atau benar-benar dipertimbangkan secara matang sebelum diputuskan ya. Dikatakan sama yang dialami oleh Rehabeam. Dia minta ya petunjuk kepada tua-tua Israel pada saat itu. Nah, tua-tua Israel memberikan masukan, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, nah ini ya, jadi kalau engkau mau ya, pesan tua-tua kepada Rehabeam, jika kepemimpinanmu ini mau terus berlanjut ya, rakyat ini mendukung ya, mendukung kepemimpinanmu, maka pertama engkau harus menjadi hamba rakyat. Hamba rakyat artinya menjadi pelayan rakyat ya. Seorang pemimpin adalah pelayan ya, pemimpin yang melayani ya. Nah, ini pesan pertama, engkau harus menjadi hamba rakyat, bukan menjadi bosnya rakyat gitu. Ya, kalau kita mau jadi bos ya bukan ya, pemimpin mau jadi bos ya susah gitu ya. Tapi pemimpin yang merakyat ya, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang mau jadi hamba, mau bekerja untuk orang yang dipimpinnya. Jadi kalau kita lihat, ini masukan daripada tua-tua Israel kepada Rehabeam. Jika engkau mau didukung oleh rakyatmu, oleh bangsa Israel yang kau pimpin, kau harus menjadi hamba bagi rakyat. Ya. Hamba itu artinya apa? Ya, mengabdi. Ya. Keset. Ya. Bisa diinjak-injak gitu. Artinya kau mengabdi bagi rakyat, apa seluruh pikiran, seluruh tenagamu engkau berikan untuk kesejahteraan orang yang dipimpin. Ya. Yang kedua, mau mengabdi, tidak hanya menjadi hamba, tapi mau mengabdi. Ya. Ya. Mengabdikan diri kepada orang yang dipimpin. Ya. Mengabdi itu artinya memberikan apa yang kamu miliki. Ya. Pikiran, tenaga, perasaan, sepenuhnya kita berikan kepada orang yang kita pimpin. Nah, ini kepemimpinan yang berhasil nantinya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kepemimpinan berarti tidak hanya ya banyak hal yang seorang kepala rumah tangga juga adalah seorang pemimpin. Pemimpin, siapa yang dipimpin? Ya keluarganya. Ya, seorang RT juga adalah seorang pemimpin, RW adalah seorang pemimpin. Ya. Kepala desa, lurah, seorang pemimpin, kemudian kecamatan, camat, kemudian ke bupati, gubernur, dan presiden. Ya. Orang-orang yang ada seperti itu ya, mulai dari tingkat yang paling kecil. Jadi semua orang adalah pemimpin gitu. Entah di dalam pekerjaan juga kita menduduki jabatan-jabatan tertentu. Ya, kita adalah seorang pemimpin yang membawai orang yang kita pimpin. Nah, kalau kita mau memiliki kepemimpinan yang berhasil, kita harus menjadi hamba, pemimpin yang melayani. Ya. Ya, contoh kalau kita lihat ya presiden kita Bapak Jokowi, ya. Dia adalah pemimpin yang melayani, ya, melayani rakyat, memikirkan rakyatnya, memikirkan bangsa ini mau dibawa kemana, mensejahterakan rakyatnya. Ya, tentu semua pemimpin-pemimpin negeri kita adalah pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Ya, menjadi hamba. Ya, itu akan pemimpin yang berhasil. Kemudian mengabdikan diri kepada orang yang dipimpinnya dan menjawab orang yang dipimpin dengan kata-kata yang baik. Ya, memberikan kata-kata yang baik. Yang baik di sini bukan berarti ya lemah lembut, ya.
Tapi yang baik tujuannya bisa saja intonasinya keras, tapi bagaimana tujuannya untuk orang yang dipimpin itu jadi baik gitu loh. Ya. Berubah. Jadi ada 3 hal yang disampaikan oleh tua-tua Israel kepada Rehabeam supaya kepemimpinannya terus berhasil. Nah, hal ini pun kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin. Yang saya katakan tadi, bicara tentang pemimpin itu, ya kepala keluarga juga kita adalah seorang pemimpin, memimpin keluarga kita. Ya, seorang gembala sidang adalah seorang pemimpin, memimpin jemaatnya. Seorang kepala sekolah adalah seorang pemimpin, memimpin orang dalam komunitasnya, dalam lembaga. Ya, posisi-posisi itu. Jadi hal pertama harus mengabdi, ya, menjadi hamba bagi rakyat, ya, mengabdikan diri kepada rakyat yang dipimpin, kepada orang yang dipimpin, ya, menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, membentuk mereka menjadi pribadi yang baik, ya. Dikatakan maka orang yang dipimpin akan menjadi hamba-hambamu sepanjang masa. Ini nasihat yang diberikan oleh tua-tua Israel kepada Rehabeam sebagai penerus daripada tata kerajaan Salomo. Tapi apa yang terjadi? Apakah nasihat yang disampaikan oleh tua-tua Israel itu diterima oleh Rehabeam atau justru diabaikan? Ya. Nah, ini repot kalau orang sudah dinasihati kita hal-hal yang baik, tapi kita tidak menerima nasihat itu. Kita abaikan, kita anggap sepele nasihat-nasihat orang yang diberikan kepada kita. Ya, sama dengan Rehabeam. Ya. Tua-tua Israel telah memberikan nasihat yang seperti dilakukan pada zaman Salomo, zaman Daud, ya, neneknya gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rehabeam setelah diberikan nasihat oleh tua-tua Israel? Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 8, di situ dikatakan, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Jadi nasihat daripada orang tua, ya kenapa orang tua selalu diminta nasihat? Ya, atau kenapa orang tua yang memberikan nasihat, bukan orang yang sepantar dengan kita atau orang yang sebaya dengan kita. Ya bukan berarti mereka nggak boleh menasihati, tapi selalu yang memberikan nasihat itu orang yang lebih tua dari kita, karena mereka sudah melewatinya terlebih dahulu. Mereka lebih berpengalaman dari kita yang belum. Sama kalau misalnya anak muda yang memberikan nasihat tentang berkeluarga padahal dia sendiri belum berkeluarga, belum punya anak misalnya, baru mau mengajarkan cara mendidik anak. Ya, tapi kan beda dengan orang yang sudah melewatinya, misalnya orang tua. Orang tua dia sudah melewati namanya berkeluarga, sudah melewati namanya mendidik anak, sudah melewati namanya suka duka di dalam berkeluarga. Ketika dia memberikan nasihat kepada keluarga muda, nah itu ya layak, karena dia sudah melewati. Tapi kalau orang yang belum pernah merasakan melewati namanya berkeluarga, baru mau memberi nasihat tentang keluarga kepada orang lain, ya mungkin bisa dipikirkan dulu gitu. Ya. Nah, sama dengan Rehabeam. Ya, selama ini di dalam kepemimpinan, mulai dari Daud, Daud selanjutnya kepada Salomo, ya selalu nasihat itu diberikan oleh tua-tua yang dituakan di Israel, orang-orang yang punya kemampuan, pengalaman. Ya. Sama zaman Rehabeam. Ya. Awalnya dia minta nasihat kepada tua-tua, tapi persoalan yang terjadi di sini, ya, nasihat dari tua-tua itu diabaikan. Ya. Dikatakan di 1 Raja-Raja 12 ayat 8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Ya, jadi beda dengan Rehabeam. Rehabeam itu dia tidak mau mendengarkan nasihat yang diberikan oleh tua-tua Israel.
Malah dia minta nasihat kepada orang-orang yang seumur dengan dia yang tidak ada pengalaman di dalam kepemimpinan. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat di ayat 1 Raja-Raja 12 ayat 9. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Coba kita lihat perbandingan nasihat dari yang tua dengan nasihat dari yang muda. Ya, nasihat para muda kepada Rehabeam bisa kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 11. Dikatakan di situ, maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Nah, ini beda sekali ya, nasihat orang muda dengan nasihat orang tua. Kalau orang tua dia melihat dari berbagai aspek atau dari berbagai sisi, ya. Orang tua menasihatkan begini, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, maka jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang masa. Nah, ini ada kata-kata tingkatkan lagi. Kalau ayahmu dulu menyiksa kecil, ini tambahkan lagi. Nah, ini beda ini anak-anak muda ya. Nasihatnya anak muda dengan orang tua. Anak muda itu hanya melihat sepintas saja. Ya, anak muda katakan nih, ayahmu telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Bukannya meringankan. Orang rakyat teriak merasa berat, malah ditambah beratnya. Ya, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ya, menambah gitu. Bukannya mengurangi beban rakyat, tapi menambah beban rakyat. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kerajaannya jadi runtuh. Ya. Kerajaan itu jadi hancur, terbagi dua. Yang tadinya satu jadi terbagi dua. Akibat gak mau dinasehati, gak mau menerima nasihat, malah mencari nasihat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Bagaimana kita menarik di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen masa kini, orang percaya masa kini? Seringkali kita juga seperti itu ya. Orang menasehati kita, tapi kita menganggap sepele atau mengabaikan setiap nasihat. Apalagi kalau kita lihat yang menasihati kita, ya mungkin kita lebih dari dia. Tapi ingat ya, Tuhan seringkali memakai siapa saja untuk menasihati kita, untuk kebaikan kita. Mungkin orang yang kita tidak kenal, mungkin orang yang lebih rendah dari kita. Tapi bisa saja dipakai oleh Tuhan untuk menasihati kita. Ya, jadi penting kita perhatikan ya. Jangan mengabaikan nasihat. Apalagi kalau yang menasihati kita adalah orang yang memimpin kita. Ya. Gembala di gereja ya, bisa menasihati kita lewat khotbah-khotbahnya. Ya, ditangkap setiap khotbah yang disampaikan di gereja. Pasti demi kebaikan jemaat kan. Ya. Orang tua kita menasihatkan kita, bagi yang muda-muda pasti ada tujuannya, pasti baik tujuannya. Tidak mungkin orang tua menasihati kita yang tidak baik. Ya, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya jadi baik. Ya, lewat nasihat. Yang saya katakan nasihat itu ya membuat bagaimana dia berubah jadi baik gitu. Ya. Mungkin rasanya keras bagi kita, tapi tentu orang tua sudah memikirkan apa yang saya nasihatkan ini pasti tujuannya baik untuk orang yang saya nasihati. Ya, jadi kembali jangan pernah mengabaikan nasihat. Ya, tapi nasihat itu membuat kita untuk mengalami perubahan, membentuk kita. Pasti ada tujuan dari suatu nasihat.
Nah, ini kita akan lihat selanjutnya. Apa sih tujuan dari setiap nasihat? Supaya kita tidak mengalami kehancuran. Ya, seperti yang dialami oleh Rehabeam. Coba dia mau dengar kata-kata atau nasihat dari yang tua-tua, kerajaannya mungkin akan terus berlanjut, tidak akan pecah, tidak akan hancur. Ya, tapi dia lebih condong mendengar kepada nasihat orang-orang yang tidak berpengalaman, yang seumur dengan dia. Ya, malah menghancurkan dia. Kepemimpin dia hancur. Bangsa Israel terpecah jadi dua. Sayang, apa yang sudah diperjuangkan oleh Daud, yang diperjuangkan oleh Salomo, hancur di tangan seorang anak yang bernama Rehabeam, karena tidak mau mendengar nasihat daripada tua-tua Israel pada saat itu. Kita akan mendengarkan satu pujian lagi dari anak SMK Paulus sebelum kita lanjutkan. Saya persilakan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat apa sih gunanya dari setiap nasihat yang disampaikan kepada kita, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Amsal 9 ayat 9, di situ dikatakan, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ya. Jadi tujuan dari nasihat itu ya supaya kita menjadi lebih bijak. Kalau bijaksana itu artinya mampu berpikir sebelum mengambil suatu tindakan. Ya, kira-kira ketika saya bertindak, apa dampaknya, apa efeknya bagi saya atau bagi orang lain. Jadi kalau orang dinasehati supaya dia semakin bijak, ya, artinya dia bisa mengambil suatu keputusan, bukan keputusan yang salah, tapi keputusan yang baik dan benar dan berguna untuk dirinya. Sama kalau orang tua menasehati kita, udah kamu sekolah baik-baik supaya ya hidupmu nanti lebih baik. Ya. Nah, kalau seorang anak mendengar nasihat dari orang tuanya dan dia sungguh-sungguh mendengar dan melakukan nasihat orang tuanya, pasti hidupnya akan lebih baik. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat di Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak kembali itu. Siapa yang mendengarkan nasihat, entah itu anak mendengarkan nasihat orang tua, entah itu mendengarkan suara pemimpinnya, ya dia akan bijak. Ya, dikatakan orang yang bijak bukan lagi menganggap dirinya yang paling benar gitu. Ya, tapi dia pasti bisa memilah-milah gitu. Mana yang baik, mana yang benar. Dia bijak. Ya, jadi tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia adalah bijak. Ya, bijaksana. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya. Orang yang mendengarkan nasihat, dia punya hikmat, artinya dia mampu menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di dalam setiap kehidupannya. Ya. Mungkin itu ada masa-masa yang sukar, dia bisa melewati karena dia punya hikmat. Hikmat itu fungsinya kan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Dia mulai dari mendengar nasihat. Ya. Sama kalau orang tua menasihati anak, jangan kamu bergaul dengan orang yang pergaulannya tidak baik. Ya. Jangan kamu bergaul dengan orang-orang yang hanya kerjaannya nongkrong di jalan. Ya, bukan berarti mengajar untuk tidak bergaul ini, tapi ya nasihat orang tua itu pasti akan baik bagi orang yang dinasehatinya kepada anaknya. Ya, kalau anaknya nggak mau dengar nasihat, dia bergaul dengan anak-anak jalanan misalnya, lama-lama dia terpengaruh, mungkin bisa jatuh dalam ya pemakaian narkoba misalnya.
seks bebas dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau dia mau mendengarkan nasihat, dia punya hikmat. Ya, hikmat, dia mampu menyelesaikan setiap persoalan yang muncul dalam hidupnya. Ya, mulai dari mendengar, belajar mendengar nasihat. Yang saya katakan tadi, nasihat itu bisa saja dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Ya, orang siapapun Tuhan bisa pakai untuk menasehati kita, untuk membentuk pribadi kita. Ya. Jadi tujuan nasihat ialah, kalau kita lihat Paulus menasehati Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ya, jadi Paulus menasihati Timotius karena dimulai dengan kasih, karena dia mengasihi Timotius sebagai anak rohaninya. Ya, timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tujuannya nasihat itu karena ingin melihat orang yang kita nasihati merubah, mengalami hal-hal yang baik. Ya, itu tujuan orang memberi nasihat. Ya, supaya orang itu bisa berubah. Ya. Orang tua memberikan nasihat kepada anaknya supaya anaknya bisa berubah lebih baik. Ya, pemimpin memberikan nasihat kepada orang yang dipimpinnya supaya pemimpinnya mungkin dalam dunia kerja lebih produktif lagi, ya, lebih bertanggung jawab lagi dalam bekerja. Guru memberi nasihat kepada murid supaya muridnya bisa berhasil dalam setiap jenjang yang dia lalui, dalam setiap tingkat-tingkat pendidikan yang dia lalui. Ada semua tujuan guru menasihati. Nggak mungkin guru menasihati supaya muridnya lebih bodoh lagi. Saya belum pernah dengar guru menasihati muridnya, udah nggak usah belajar, ya. Ngapain kamu susah-susah sekolah? Presiden sudah ada, menteri sudah ada, kepala desa sudah ada. Nggak ada guru yang menasihati seperti itu. Tapi guru selalu menasihati supaya murid-muridnya mengalami hal-hal yang baik, mengubah nasibnya, ya. Perubahan bisa terjadi dalam hidupnya. Ya, karena nasihat dari guru, misalnya guru dan murid, pimpinan dalam perusahaan dengan karyawannya misalnya, supaya lebih produktif, supaya lebih menghasilkan hal yang baik, akan mempengaruhi ketika dia bertanggung jawab, lebih produktif, akan mempengaruhi pendapatannya. Ya, itu tujuan nasihat semua. Ya, sama kalau kita lihat dalam bacaan kita pada pagi hari ini, ya, tua-tua Israel menasehati kepada Rehabeam, penerus dari Salomo, tapi dia mengabaikan nasihat para tua-tua, dan apa yang terjadi? Ya, kerajaan jadi hancur. Ya, kepemimpinannya berakhir. Bahkan ujung-ujung mereka dibuang, ya, ke Babel. Ya. Jadi nasihat itu sangat penting. Ya, mari kita belajar mendengarkan nasihat siapapun kita. Karena lewat orang yang menasihat kita, ya, Tuhan memakai dia untuk membentuk kita lebih baik lagi. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini meneguhkan kita, mengingatkan kita kembali lagi. Mari kita mendengar setiap nasihat dari orang-orang yang lebih tua dari kita, dari orang-orang yang memimpin kita, dari setiap orang yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita supaya kita mengalami hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam pokok doa kita. Kita terus berdoa untuk Jawa Barat, ya. Kalau kita